Mungkin saya sedikit ada materi sedikit ya, tapi nggak banyak sebelum kita ke prakteknya. Jadi Bapak, Ibu sekalian bisa langsung praktek aja, ngikutin. Bentar. Nah, ide bisnis untuk mengoptimalkan visibilitas bisnis Anda di Google. Nah, apa itu Google Business ya? Teman-teman pasti udah tahu juga. Dulu namanya Google My Business, terus sekarang Google Business sama aja sih sebenarnya. Atau biasanya menyebut itu kebanyakan orang tuh namanya Google Map. Sebenarnya itu dua platform yang berbeda ya. Google Map itu ya untuk mengarahkan kita ke tujuan ya, tempat tujuan ya. Google Business itu berada di dalamnya sih sebenarnya. Jadi kita buat yang punya usaha itu bisa pasang namanya Google Business. Itu salah satu layanan dari Google yang membantu bisnis menampilkan informasi mereka di hasil pencarian. Jadi kalau Google Business itu bisa masuk di Google Map dan nggak masuk di Google pencarian, di pencarian Google atau Google Search. Jadi kalau misalnya ada orang mencari produk atau jasa di Google, itu Google Business-nya bisa muncul atau Google Map-nya bisa muncul. Ataupun juga di Google Map-nya langsung gitu. Kalau orang nyari mungkin restoran terdekat, makanan terdekat, itu nanti muncul juga gitu. Nah, manfaatnya tentu yang pertama meningkatkan visibilitas ya. Jadi orang yang nggak tahu bisnis kita itu nanti akan muncul. Orang jadi tahu ada bisnis kita. Kemudian meningkatkan kredibilitas. Tentunya dengan adanya Google Business itu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas kita sebagai pelaku usaha ya. Karena ada ulasan-ulasan positifnya nanti. Kemudian kita juga bisa pasang promo di sana, gambar-gambar, foto-foto itu juga kita bisa masukin. Terus jam buka, jam tutup, kalau teman-teman mungkin ada restoran, ada atau mungkin produk makanan itu ada menu gitu-gitu. Terus bisa mengelola informasi bisnis, bisa mengedit atau menambahkan informasi bisnis tadi kayak jam operasional, kemudian layanan-layanannya, produk, kontak, bahkan website juga bisa. Terus media sosial mungkin bisa juga. Nah, terus mengoptimasi SEO lokal. Jadi untuk orang yang berada di sekitaran Google Map gitu atau di sekitaran bisnis ya, itu bisa ketika mereka mencari produk atau jasa, itu nanti akan yang terdekat dari mereka itu usahanya akan muncul kayak gitu. Jadi kan kalau kita nyari di Google Map itu kan biasanya dia ada dua kategori tuh, yang relevan dan yang jarak. Yang relevan itu biasanya nanti muncul itu ya mungkin berdasarkan ulasannya yang tertinggi atau mungkin yang mirip-mirip dengan apa yang mereka ketik di pencarian gitu. Nah, kalau yang jarak itu nanti disesuaikan berdasarkan jaraknya. Tentunya kadang-kadang orang mencari tempat atau jasa tuh atau produk tertentu atau ya di Google Maps biasanya mencari yang paling dekat gitu. Jadi dengan adanya Google Maps tentunya menjangkau orang yang mencari sesuatu di Google Maps ataupun mungkin di Google pencarian ya. Nanti kita cek. Nah, di sini misalnya kayak gini, jasa cuci karpet di Bekasi. Nah, ini biasanya nih yang dimunculin adalah produk ataupun jasa-jasa ataupun usaha-usaha yang ada di Bekasi gitu. Yang terutama yang terdekat. Iya.
terutama yang terdekat. Misalnya kalau misalnya dia walaupun di sini ketika di Bekasi, lokasinya misalnya di Jati Asih misalnya. Nah, itu ntar di sekitaran Jati Asih itu akan muncul tuh jasa cuci karpetnya. Baru ntar sampai yang terjauh. Tapi biasanya kan orang cari yang paling dekat dulu. Kayak gitu. Nah, ini ada syarat-syaratnya nih. Yang pertama, akun Google-nya valid ya. Maksudnya valid itu ya nggak dibuat untuk macam-macam lah. Terus juga aktif, akun Google itu aktif. Aktif itu dalam arti bisa digunakan, lah, sering digunakan untuk email mungkin, untuk aktivitas. Biasanya kalau email pribadi yang memang untuk yang udah nempel di handphone, biasanya itu kan kalau kita mencari di Google, mencari di Play Store atau di YouTube, nah itu kan itu terkoneksi semua ya ke email. Nah itu aktifnya seperti itulah kurang lebihnya. Kayak gitu. Informasi bisnisnya akurat. Artinya teman-teman punya usaha itu benar-benar usahanya ada, lokasinya ada gitu, di lokasinya ada. Karena nanti pastinya dari pihak Google itu akan memverifikasi ya atau memvalidasi benar nggak sih usahanya itu ada dengan berbagai cara ya. Entah nanti mungkin dengan persyaratan legalnya ataupun mungkin dengan uh, perekaman video. Nah, ntar ada kasus-kasus seperti itu. Nah, ini bukti kepemilikan atau keberadaan bisnis. Terus lokasi fisiknya ada, nomor telepon yang terverifikasi untuk nomor telepon yang untuk verifikasinya. Jadi nanti butuh nomor telepon. Nah, nomor telepon ini sebenarnya nggak mesti WhatsApp, sih, nggak mesti WhatsApp bisnis karena nanti verifikasinya tuh by SMS ya, by SMS atau by telepon. Tapi yang pasti nomor telepon ini nggak maksudnya itu dia nggak boleh kalau misalnya tuh, Bapak Ibu semua punya bisnis sebelumnya, punya Google Map. Nah, nomor teleponnya itu usahakan berbeda dengan nomor telepon yang mau didaftarkan Google Map-nya. Jadi kalau misalnya usahanya A nih, nomor teleponnya 123. Berarti kalau mau bikin Google Map baru dengan usaha yang baru misalnya, nah itu nomor teleponnya itu harus berbeda dengan nomor telepon yang sudah pernah digunakan untuk Google Map. Jadi nggak boleh sama karena berpotensi nanti nggak terverifikasi ya usahanya atau Google bisnisnya. Nah ini salah satu contoh optimasinya. Jadi nanti di sini orang nyari nih di Google kopi enak di Jakarta. Nah ini nanti sebentar. Di sini nanti yang muncul adalah Ken Ali Coffee, terus kopi kalian, kopi mana. Nah ini Google itu kan pencariannya atau memunculkan apa yang dicari sama orang itu kan berdasarkan relevansi ya. Nah walaupun di orang itu nggak tahu nama kafe-kafenya, dia hanya ketik kopi enak di Jakarta. Nah yang dimunculkan adalah apa namanya bisnis atau usaha atau Google bisnisnya itu yang mengandung relevansi dari kopi enak di Jakarta tersebut. Nah, misalnya kayak gini nih, kalau yang ini kan Ken Ali Coffee, dia ada kopi enaknya nih. Ini dia udah mengoptimasinya dengan nama bisnisnya yang sesuai dengan ini kata kunci. Kemudian kopi kalian. Nah, ini kan kenapa dia muncul padahal nggak ada kata-kata enaknya. Karena di sini ada testimoni dari pelanggannya yang nulis kata-kata enak di sini. Makanya di sini dia Google Business ini menebalkan ya dari Google tuh menebalkan kata-kata enak di sini. Ini bukan bukan saya yang ngedebalin atau bukan si pelaku usaha yang nebelin, tapi dari Google-nya sendiri. Terus Kopi Mania. Nah, ini kopi enaknya ditebalkan sama Google gitu. Jadi artinya nanti kalau teman-teman bikin Google Business itu teman-teman harus memasukkan kata kunci yang orang lain biasanya itu mencari, yang digunakan oleh orang untuk mencari
produknya atau mencari usaha atau mencari jasa kayak gitu. Dalam hal ini kan teman-teman kemarin kan UMKM itu produk makanan ya berarti. Nah, jadi nanti selain nama usahanya, misalnya dapur Mama Mama Nopi atau dapur Mama Nai misalnya. Nah, itu kan nama usaha, tapi harus tambahin lagi nih kata kuncinya apa? Kan orang itu nggak mengetik dapur Mama Nai gitu kan nggak ngetik kayak gitu. Tapi dia ngetik kata kunci. Kita menjualnya apa sih produknya di dalamnya? Di dalam dapur itu kita jualnya apa? Nah, kita bisa masukin misalnya nasi box ataupun mungkin jajanan pasar misalnya. Atau mungkin kalau mau lebih spesifik lagi, misalnya kita jual risol kayak gitu-gitu, produknya disebutkan entah itu di namanya ataupun di deskripsinya nanti kayak gitu. Nah, itu nanti akan memicu Google untuk menampilkan produk atau usaha kita. Kayak gitu. Jadi pada nama bisnis masukkan kata kunci produk, layanan atau usaha Anda. Yang pertama. Yang kedua, minta customer Anda untuk buat testimoni secara lengkap berdasarkan jenis produk, layanan atau usaha Anda. Nah, ini penting juga tuh. Kan tadi tuh terlihat ya di sini. Nah, Google tuh tahu tuh ada testimoni dengan kata-kata keyword ya di sini, kata kunci enak di sini. Karena orang nyari kopi enak, nah testimoni yang tentang enak itu dimunculkan sama dia. Artinya relevan dengan apa yang orang cari. Nah, jadi nanti kalau udah punya Google Bisnis, suruh pelanggan teman-teman, mbak, ibu-ibu semua itu mengetik testimoni nggak hanya sekedar testimoni bintang 5 aja gitu, nggak hanya sekedar bintang 5 atau nggak hanya sekedar terima kasih, nggak, tapi munculkan kata kuncinya, misalnya kue nasi box di sini enak, berkualitas, harganya murah, misalnya kayak gitu. Rekomendasi banget, misalnya kayak gitu. Atau mungkin yang lain-lainnya gitu. Nah, itu minta kayak gitu agar kalau orang lain atau orang yang mencari nasi box tersebut dengan kata kunci, misalnya cari nasi box enak gitu atau nasi box murah. Nah, itu berpotensi Google itu memunculkan usaha kita gitu di pencarian orang gitu. Kayak gitu. Terus yang ketiga, manfaatkan fitur foto untuk upload foto produk, layanan, atau ruangan usaha Anda. Itu ditampilkan juga. Kalau ada menu, misalnya itu juga menunya dimasukkan juga. Kayak gitu. Yang keempat, memanfaatkan fitur posting, tambahkan informasi terbaru. Nah, ini yang jarang sih. Sampai saat ini pun saya beberapa kali um, melihat ya, Google Business itu jarang memanfaatkan fitur-fitur posting ini. Jadi sebenarnya ada tuh, misalnya kita mau buat promo pakai jangka waktu, misalnya itu ada fiturnya sebenarnya. Cuma ini banyak di sana yang sepengetahuan saya ya itu yang tidak memakai fitur posting ini untuk menampilkan info terbaru, promosi dan lain-lain itu jarang. Jadi Google Business hanya sekedar Google Business menampilkan uh, apa namanya usahanya gitu, tempatnya sebenarnya nggak masalah juga sih, tapi yang nomor 4 ini dari diantara itu jarang jarang ada yang memanfaatkan fitur nomor 4 ini. Nah, ini jika ke band, nah sewaktu-waktu nanti pasti akan kalau jadi jangan apa ya, jangan merasa senang dulu gitu. Ketika kita bikin Google Business langsung terverifikasi. Biasanya nanti mungkin 3 hari, seminggu atau sebulan itu biasanya nanti Google akan eh, memvalidasi lagi atau memverifikasi ulang ya. Kita nggak tahu, tahu-tahu nanti muncul laporan di email ataupun saat kita buka Google Business kita, terus dia nggak ini langsung terban gitu, tidak dimunculkan lagi sama Google. Itu karena kebanet. Nah, kalau kebanet ini nggak perlu khawatir karena kita bisa mengajukan banding. Biasanya tuh informasi kayak gitu ini belum kita belum apa ya, ibaratnya tuh
ini ya, belum kuat lah, informasi yang kita berikan tuh belum kuat kayak gitu. Jadi biasanya nanti kita disuruh, kita bisa mengajukan banding untuk, kalau ya kita punya usaha bener loh gitu, kita ajukan banding ke Google, nanti kita bisa masukkan bukti-bukti penguatnya gitu. Nah, seperti pendaftaran usaha resmi, izin usaha, bukti pembayaran pajak. Nah, ini opsional, tagihan utilitas bisnis itu mungkin seperti listrik, air, telepon, internet, itu bisa juga. Kalau misalnya memang biasanya itu ada dua yang dimasukkan. Kita bisa masukkan dua, ngupload dua ya untuk ajukan bandingnya. Nah, untuk dokumen yang Anda kirim sebagai bukti, pastikan nama dan alamat bisnisnya sama dengan yang tercantum di profil yang Anda ingin ajukan. Nah, biasanya 60 menit tuh. Jadi kalau misalnya dokumen-dokumennya belum siap, itu disiapkan dulu, baru nanti ajukan banding. Kayak gitu. Bahkan Google Map atau Google Business-nya kita gitu, portal bisnis Bekasi itu sempat ke banned juga. Padahal lokasinya udah ada, logonya udah ada, itu tetap ke banned. Ya udah, kita ajukan banding, kita masukin data-datanya, data-data penguatnya, bukti usaha, izin usaha, untuk kita masukin. Nanti beberapa hari kemudian mereka ngecek lagi, nanti dia ngirim laporan berhasil ya. Jadi ntar terbuka lagi tuh. Nah, insya Allah kalau udah ke banned dan kita di ACC pengajuan banding kita, insya Allah udah nggak bakalan ke banned lagi ke depan, dan seterusnya udah nggak bakalan ke banned karena udah kuat, insya Allah udah kuat kayak gitu. Jadi tahapnya harus di banned dulu biar kalau misalnya uh, apa namanya di awal ya, kecuali nanti ada verifikasi video. Biasanya kalau udah verifikasi video itu udah ketahuan ada gitu. Jadi untuk di bannednya atau ditangguhkannya itu minim ya kayak gitu. Nah, ini langsung praktek aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang mau diulang? Atau mau langsung praktek aja? Mau tanya, Mas, kalau bikin Google Map-nya kita nggak di lokasi bisa nggak? Bisa. Nanti kan kita bisa masukin ininya. Masukin Titik alamatnya. petanya ya? Alamatnya, titiknya bisa. Oke. Ya, ada yang mau tanya lagi sebelum kita prakteknya? Nah, ini teman-teman udah, saya Pak, nggak ini. Iya, Bu. ini Pak, kalau saya Apa, Bu? Iya, Bu. Langsung nggak ada suaranya, Bu. titik lokasinya Nah, nggak Bu. titik lokasinya itu nggak pas-pas, udah diedit gimana itu? Titik lokasinya bisa, kalau misalnya kegeser ya, Bu? Atau gimana, Bu, tadi, Bu? Digeser udah dipasasin tapi nanti waktu disimpan itu nggak kesimpan. Nggak pas sama lokasinya, Bu. Iya, Itu bisa jauh diedit, itu. Bu. Bisa kita Iya, geser. udah Pak, Hmm? udah diedit. Nah, udah diedit, udah apa titiknya itu udah dipas-pasin gitu ya. Terus Hmm. disimpan. Nah, kita buka lagi itu tetap nggak pas gitu loh, Pak. Masih nggak pas. Oh, oh. Udah berulang kali Udah berulang kali. saya saya pas-pas tetap aja nggak bisa ya. Tapi alamatnya udah benar, Bu. Alamat yang ditulis. Nah, alamatnya benar, tapi munculnya itu beda gitu loh, Pak.
Hmm, biasanya sih kalau itu apa? Kalau kita udah memperbaiki, harusnya sih udah bener sih harusnya. Misalnya kayak gini. Nah ini kan lokasi nih. Lokasinya alamatnya sekian. Nanti kan kalau mau titik yang nggak sesuai kan bisa disesuaikan ya. Harusnya sih ketika kita sesuaikan, nah ini kan kita bisa geser-geser nih ke arah mana. Kalau kurang jelas tinggal diperbesar. Bisa geser-geser. Timunnya di mana? Nah kayak gini misalnya. Ntar tinggal selesai. Udah harusnya sih biasanya dia nunggu tunggu 10 menit untuk memperbaharui ya biasanya sih 10 menit. Itu ntar langsung langsung berubah harusnya sih. Langsung. Coba, ntar saya cek dulu lagi. Kira. Coba Bu, ininya bisa di-share nggak Bu? Alamatnya atau nama usahanya atau linknya yang Google Map-nya. Nah, sambil kita mulai aja kali ya kalau emang nggak ada yang ditanyain. Bentar, mana tadi ya? Jadi kalau teman-teman pakai HP bisa itu buka aja di Google pencariannya atau Google Search-nya Google Business ya. Google Business atau Google Business School atau Google My Business itu bisa buka aja di Google-nya. Nah, pastiin juga emailnya yang mau digunakan tuh apa. Biasanya sih kalau di HP itu udah secara otomatis itu emailnya email yang yang menjadi email utamanya. Tapi nggak masalah sih. Ntar tinggal dibuka nih. Ini di Google pencariannya, langsung klik Google profil bisnis. Tampilkan bisnis Anda di Google. Nah, ini halamannya kayak gini. Tertinggal kelola bisnis, kelola sekarang. Nah, ntar muncul kayak gini. Ada yang kayak begini, ada juga yang langsung di bawahnya itu kategori bisnisnya. Tapi sama aja. Jadi, nah, nama bisnisnya boleh nama bisnisnya dulu. Misalnya kalau saya kayak gini, terus kasih kata kuncinya. Misalnya jasa pembuatan dan optimasi website. Ini udah nanti sih. Kayak gini misalnya. Jadi namanya dulu boleh, nama usahanya apa, toko apa, misalnya toko makanan atau apa. Nah, terus kasih kata kunci nih, produknya ibu apa.
Nah, ini boleh sambil bertanya ya, kalau misalnya memang ada yang mau nanya langsung aja open mic atau di chat juga boleh. Takutnya atau kalau kecepatan ada yang perlu diulang, langsung aja nyala nggak apa-apa. Ini disesuaikan jasa pembuat nama usahanya, kemudian kata kuncinya atau produknya atau jasa atau layanannya. Nah, kalau yang belum muncul kategorinya tinggal lanjutkan aja. Nah, ini memilih jenis bisnis. Nah, ini juga biasanya ada yang langsung ke sini, ada juga ke yang lain. Nah, kalau saya langsung begini, nah karena saya bisa di sini dipilih nih, pelanggan dapat membeli produk melalui situs Anda. Toko lokal pelanggan dapat langsung mengunjungi bisnis Anda atau bisnis Anda melakukan kunjungan ke pelanggan. Nah, kalau teman-teman punya toko, berarti di checklist nih tokonya. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan kunjungan, biasanya tuh kalau kunjungan tuh kayak jasa tuh, jasa servis AC, jasa apa lagi, servis mesin cuci, ataupun yang datang-datang ke lokasi, itu biasanya checklistnya ini nih, melakukan kunjungan ke pelanggan. Nah, ini kalau ada kalau pelanggan itu membeli produk langsung di web, nah itu sih checklistnya ini retail online. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah di unchecklist. Kadang ada yang dia nggak mau mencantumkan tokonya, tapi bisnis ininya ada kayak jasa-jasa yang datang itu kan servis AC dan lain-lain. Kadang-kadang dia dia nggak punya toko, tapi dia ini melakukan kunjungan ke pelanggannya. Jadi dia hanya checklist yang ini. Tetap nanti muncul juga di Google pencarian, muncul juga di Google Map. Tapi nanti dia nggak ada petunjuk arah ke lokasi tokonya. Tapi kalau mau dicantumkan itu bisa. Ya kalau saya dua nih, tapi nggak usah lah. Kalau kan, nggak apa-apa deh. Nah, kategori bisnisnya di sini kalau saya munculnya. Kadang nggak, kalau yang tadi tuh ada juga yang di awal muncul. Ini kategori bisnisnya kalau makanan biasanya ada makanan. Nah, ini tinggal dipilih nih toko makanan, makanan laut kering, macam-macam. Tinggal dipilih. Nasi box ada nggak nasi box? Nggak ada. Berarti warung nasi nih, Wak. Kalau warung nasi. Jajanan. Nah, ini ada pusat jajanan nih kalau misalnya ada jajanan. Dipilih dulu sesuai sama ininya. Kalau misalnya nggak ketemu berarti yang mirip-mirip. Kalau saya tuh website, coba ada nggak website? Layanan website, hosting bukan. Apa? Jasa web. Apa sih? Perancang situs web. Nah, ini website berarti saya perancang situs web. Nah, ini masukkan alamatnya nih. Alamat ini harus sesuai ya, lengkap ya. Dari nomor nomor rumah, kemudian alamatnya, jalannya, terus kecamatan, kelurahan itu dimasukin. Salah saya jalan Perpu 1 nomor 90 RT 06 16 Kelurahan Arenjaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi 17111. Kode posnya terus kotanya Bekasi, provinsinya Jawa Barat. Nah, terus kalau udah
Ini pasti lengkap semuanya. Tinggal berikutnya. Nah, ini pasti kalau usahanya mirip-mirip, dia akan menampilkan ini nih. Apakah ini bisnis Anda? Kalau ini bukan bisnis kita, tidak ada satupun kliknya. Dorong aja pintunya, dorong. Didorong pintunya. Nah, ini nomor telepon. Kita masukin nomor telepon 0851 Sayang. 720 berapa? Nomor telepon. Lagi, dorong lagi. Enak. Enak. Nomor telepon ini nggak mesti bisnis. Yang penting ada nomor teleponnya. 051 1760 1664. Kalau teman-teman punya web, masukin websitenya. www. Nah, ini tambahkan chatnya. Tes pakai text message atau WhatsApp. Kalau WhatsApp berarti WhatsApp. Kalau punya WhatsApp. Nah, ini URL-nya itu biasanya https titik dua garis miring wa.me 62851 kurang nggak? Nah, kayak gini. Jadi kalau mau masukin WhatsApp, masukin HTTPS-nya wa.me. Nah, kalau webnya nggak ada, nggak apa-apa, dikosongin aja karena opsional. Nah, kalau ini nih wajib sih. Kadang-kadang kan kalau dia bukan restoran kan dia nggak dikunjungi ya, langsung menghubungi untuk pemesanan. Jadi kalau punya WhatsApp berarti masukin WhatsApp-nya. Kalau nggak ada ya berarti masukin SMS kayak gitu. Jadi ya, tapi disarankan sih punya WhatsApp ya biar gampang. Nah, ini tampilan bisa di peta. Langsung aja lanjutkan. Nah, kalau udah kayak gini, ini ada tiga nih. Oh, ada email juga. Yang standar itu yang ini yang ponsel. Jadi nanti dia ngirim SMS atau panggilan. Nah, ini bisa juga via email atau yang terakhir video bisnis. Nah, biasanya nanti kalau dari ponsel dia tetap nggak bisa verif, biasanya nanti diarahkin ke video bisnis. Nah, video bisnis ini nanti teman-teman secara real time. Jadi nanti kan di email ya sama mereka ya. Nah, itu nanti masuk ke linknya, lakukan video bisnis perekaman secara langsung dari luar toko sampai dalam, dari luar toko sampai dalam-dalamnya. Kalau teman-teman ada tokonya, jadi nanti jalannya itu diperlihatkan, kemudian pelangnya atau bannernya kalau ada diperlihatkan juga sampai dalamnya gitu. Kalau ada etalase makanan atau mungkin ada display-display itu direkam semua. Kalau ada kasir juga nanti direkam juga. Nah, itu tinggal berikutnya. Ini saya mau minta lewat SMS aja. Nah, habis itu dia ngirim kode. Nah, ini dia udah ngirim kode dari Google.
Anda sedang diverifikasi oleh Google. Nah, ada yang nunggu 5 hari kayak gini nih, tapi ada juga yang langsung terverifikasi. Ada juga yang langsung ke banned. Ada juga yang langsung ke banned. Nah, ini saya tunggu 5 hari. Tapi masih ada berikutnya apa ya? Pengembangan aplikasi tidak seluler, pengembangan software. Oh enggak. Nah, ini jam bukanya. Jam bukanya diisi sesuai jam buka toko. Atau kalau mau 24 jam. Untuk online-nya misalnya agar dihubungin gitu ya. Nah, ini diatur aja jam jam buka jam kerjanya. Nah, ini deskripsi. Deskripsi itu eh, usahanya teman-teman. Terus bisa ditambahin juga kata kunci. Misalnya kayak gini. Kalau ini kan maksimalnya 750 nih karakter. Jadi bisa minta chat GPT untuk memaksimalkan karakternya ya. Kalau misalnya bingung mau ngetik apa. Misalnya kayak gini. Buatkan saya deskripsi usaha untuk Google Bisnis. Nama usaha Dana Studio, jasa pembuatan dan optimasi website di Bekasi. Masukkan semua kata kunci terkait. Buat 750 karakter. Nah, ini kalau ibu-ibu produknya apa, makanannya dimasukin semua, yang dijual, layanannya apa aja. Kemudian kalau misalnya menerima catering, tulis bisa menerima catering. Nah, cateringnya target marketnya apa? Misalnya perusahaan, terus sekolah misalnya, atau kantor, pabrik, itu disebutin semua. Terus misalnya juga menerima order untuk acara pernikahan misalnya, atau pengajian, itu masukin semua informasi tersebut. Kadang-kadang kan orang ngetiknya ini kan, misalnya ada ibu-ibu pengajian mau nyari catering, dia ngetik catering untuk pengajian. Atau ada HRD perusahaan mau buat karyawannya catering untuk perusahaan. Ataupun dari pabrik, catering pabrik misalnya kayak gitu. Atau harian misalnya, catering perumahan harian misalnya. Nah, itu kayak gitu-gitu. Jadi eh, disesuaikan ya. Kalau misalnya memang ibu-ibu punya layanannya dan mampu, itu dimasukin semua informasinya. Nah, misalnya udah tinggal di enter. Nah, ntar kurang lebih dia akan ChatGPT akan memberikan jawaban atau ininya responnya. Nah, tinggal masukin ke sini. Ini kan cuma 530. Kalau mau nambahin sendiri silakan, tapi kalau enggak ya udah tinggal berikutnya aja. Nah, ini foto. Foto kalau bisa di awal dua dua atau tiga fotonya yang bagus, yang yang bagus lah, resolusinya bagus kayak gitu, yang gambarnya bagus. Kalau enggak ya lewatin aja. Nah, ini dilewatin aja karena ini nanti langganan ya jadinya.
Nah, ini hasil edit Anda akan terlihat setelah terverifikasi. Nah, itu kan tunggu, ada yang tunggu 5 hari, ada yang langsung, ada juga yang langsung ke Bennett. Nah, kalau saya kayaknya ini nih. Jadi kalau nunggu 5 hari, terus setelah 5 hari itu masih belum verifikasi juga, biasanya nanti verifikasi lewat video. Atau juga setelah 5 hari bisa juga langsung ke Bennett, kayak gitu. Nah, kalau verifikasi video, berarti nanti tinggal ngerekam tokonya. Kalau ke banned atau ditangguhkan, berarti nanti bikin lagi dengan email yang baru, email yang lain, dan kalau bisa, kalau ada nomor yang lain, beli aja nomor yang lain untuk ganti ya. Nah, kalau saya nih, langsung ke banned nih kayak gini. Akses Anda telah ditangguhkan karena profil tidak mengikuti panduan. Nah, kalau kayak gini langsung ke banned nih. Nah, kalau ke banned kayak gini, yang ini, klik pelajari lebih lanjut, langsung ajukan banding. Nah, nih, ajukan banding, konfirmasi. Nah, pilih jasanya atau Google bisnisnya yang mana. Karena saya cuma punya satu, berarti pilih yang ini. Terus dilanjutkan, pilih, lanjutin lagi. Nah, nih, saya diminta tambahkan bukti 60 menit. Jadi setelah saya kirim, nanti kita diminta untuk masukin bukti-bukti dalam jangka waktu 60 menit. Kalau di lebih dari 60 menit, nanti kita udah nggak bisa ajukan buktinya. Jadi kalau misalnya nanti disiapin dulu bukti-buktinya. Kalau udah ada bukti-buktinya, berarti nanti tinggal diupload. Tapi kalau belum ada, ya jangan jangan dibanding dulu, nanti ditunggu dulu. Biasanya nanti kayak gini, kita tinggal klik aja di Google lagi bisnis, Google bisnis. Misalnya kita belum ada buktinya nih, besok baru baru mau ajuin banding karena kita ngumpulin dulu bukti-buktinya. Ya udah di Google kita cari lagi Google bisnis. Nah, ini langsung masuk ke sini. Jadi ntar tinggal pelajari lebih lanjut, ajukan banding. Nanti kurang lebih sama kayak gini sampai kayak gini. Nah, ini kayak gitu. Nah, ini saya contohin. Misalnya saya udah ada bukti-buktinya ya, tinggal kirim. Nah, ini ada nih, ada ini. Bukti harus ditambahkan dalam 60 menit agar dapat disertakan dalam pengajuan banding Anda. Nah, kalau udah lebih dari 60 menit, ini udah nggak ada lagi nih. Tapi karena nih baru, jadi ada tambahkan bukti. Nah, ini tinggal isi akunnya yang mana, bla bla bla. Ini biasanya nggak usah diisi. Nah, yang ditambahin sih ini, oh, ini ada berapa? Oh, ada 5. Biasanya 2. Nah, ini tinggal tambahin buktinya yang mana aja. Kalau ada pajak, ada apa lagi tuh, yang lain-lain gitu, izin usaha, akte pendirian, itu masukin aja semua agar kuat ya. Nah, ini misalnya berikan konteks tambahan mengenai alasan yang Anda buat ya, yang membuat Anda yakin bahwa profil Anda harus diaktifkan kembali. Misalnya, saya menyatakan bahwa bisnis ini atau usaha ini benar
usaha saya, bukan fiktif ya. Tolong diaktifkan kembali. Nah, kayak gitu. Apakah Anda meminta pengaktifan kembali untuk 10 lokasi atau lebih? Enggak. Udah tinggal kirim. Kirim ntar nunggu. Nunggu 5 hari juga kalau nggak salah. Udah, kalau gitu udah. Ntar tinggal nunggu aja. Nunggu 5 hari. Kayak gitu. Ada yang langsung praktek tadi? Atau masih pada dengerin aja? Atau ada yang bingung kecepatan? Dengerin. Nggak apa-apa. Atau ada yang mau ditanyain nggak? Sudah jelas, Alhamdulillah. Kalau udah jelas. Ini kurang lebih begitu. Jadi nanti praktekin aja. Disiapin dulu aja tuh. Nama usahanya apa, kata kuncinya apa, terus deskripsinya apa. Jadi nanti tinggal copy paste aja. Terus jam buka, jam tutup. Kalau jam buka, jam tutup bisa disetting nanti. Yang penting itu di awal tuh itu emailnya yang harus dipersiapkan. Nah, kalau nggak bisa pakai email A, berarti coba pakai email B yang lain. Nomor teleponnya juga. Google tuh sekarang ketat untuk bikin-bikin kayak gini. Karena banyak juga Google bisnis yang fiktif ya, yang dimanfaatkan oleh orang itu, padahal jasanya nggak ada. Oh iya nggak apa-apa. Padahal jasanya nggak ada atau tokonya nggak ada, tapi dia buat jasanya gitu, Google bisnisnya untuk menjangkau lokal ya. Karena kan tadi kan Google bisnis itu kan lokal. Jadi prioritas itu Google bisnis itu uh, apa yang menjadi prioritas itu sekarang Google bisnis. Ya saya contohin di sini mana sih? Jasa pembuatan kitchen set. Nah tuh, jadi Google Business itu dia menjadi prioritas ya sekarang ya. Jadi powerful banget dibandingkan dengan yang lain gitu. Nah, ini penempatannya aja ketika orang mencari itu penempatan itu paling atas. Google Business itu paling atas penempatannya. Nah, ini yang sponsor nih. Dia iklan ya. Jadi kalau Google Business dia juga bisa ngiklan. Nah, ini penempatannya paling atas. Tuh, ini yang organik nih. Ini Google Business yang organik. Nah, bawahnya baru website. Bawahnya baru website. Nah, kalau ada yang iklan website juga biasanya di bawah juga. Tuh, coba cari jasa yang lain. Atau mungkin catering. Catering rumah harian. Nah, tuh, Google Business dulu ya. Yang dikeluarin adalah Google Business dulu. Baru website. Jadi untuk saat ini Google Business itu powerful ya. Dia bisa dia ada di atas dari website. Ini di Google pencarian ini.
Jadi kalau SEO-nya bagus, Google Bisnisnya bagus, SEO-nya, dia bakal muncul di pencarian. Nah, kayak gini nih, nama usahanya itu Dapur Darmi, tapi dia nambahin kata kunci catering harian Bekasi. Nah, kalau ini ada lagi MV Catering. Nah, dia nama usahanya dulu, baru nama ada baru kata kuncinya Catering Tambun Bekasi. Nah, kalau ini Dapur Juragan. Biasanya itu kan eh, Google Bisnis itu kan di sebelah kanan tuh munculnya. Sekarang ada di atas. Jasa. Nah, biasanya ada yang gini nih di samping. Atau yang lain. Apa jasa. sa- Nah, ini nggak ada Google Bisnisnya. Oh, nih. Nah, ini iklan iklan website dulu. Tetap Google Bisnis itu ada di atasnya web web organik. Kayak gitu. Jadi, ini biasanya nih lebih tinggi nih. Yang sponsor kayak gini, yang iklan kayak gini nih, duitnya kenceng nih. Soalnya yang lain iklannya ada di bawah. Jadi buat yang punya usaha kayak ibu-ibu sekalian disarankan sih punya Google Bisnis dan yang udah punya dioptimasi ininya Google Bisnisnya. Boleh tuh ibu-ibu sekalian di-share yang udah punya Google Bisnisnya di-share di grup nanti kita kasih testimoni ya. Tapi jangan eh, nanti kasih tahu produknya apa. Misalnya Ibu Supariasi punya produk apa, kasih link Google Map-nya, terus di bawahnya diketik jasa atau makanannya apa aja. Jadi kita bisa review sesuai dengan produknya, kayak gitu. Ya kalau bisa sih eh, yang ini ya, apa namanya, kita juga menilainya tuh atau ngasih testimoninya tuh nggak bohong juga gitu. Jadi kalau bisa ya dibuat senatural mungkin dan nggak nggak menipu gitu, nggak bohong. Nah itu ntar gimana caranya agar terlihat tidak terlihat bohong lah gitu. Misalnya ya rekomendasi pakai kata-kata rekomendasi kalau kita belum pernah nyobain misalnya. Tapi untuk mereview yang terbaik kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Mungkin Ibu Supariasi, Mbak Andri juga udah ada Google Map ya? Catering ya Mbak, Ibu ya? Bu Udah ada, cuman belum belum jalan, Pak. yang jalan. Belum belum. Ini baru mau buka warung. Eh, Bu Nina, Jadi nanti mungkin masih ada pembenahan-pembenahan dari Google Map-nya. boleh Bu dioptimasi lagi. Siap. Iya Bu Nina silakan Bu. Eh, Baik Pak, saya izin bertanya. Saya Hmm. sudah membuat Google Maps pada tahun 2020, sebentar, 2020, 2024. Nah, Hmm. sedangkan di Google Maps-nya itu namanya Warung Buna. Sedangkan pas saya jualan di bannernya itu namanya Kedai Buna. Itu perlu diganti Hmm. atau tidak ya Pak? Warung Buna. Ya kalau bisa sih ini sesuai dengan ininya.
yang terserah mau diganti di bannernya atau yang mau diganti di Google Map-nya Oh, baik, Pak. sesuai dengan namanya ya. Hmm. Kalau mau diganti ganti aja biar matching ya. Kalau untuk peminatan orang itu biasanya tuh warung atau kedai ya, Pak? Kalau untuk apa? Untuk nama nama warung yang gampang dicari itu kayak kedai atau warung? Warung paling. Warung ya? Baik, Pak. Iya kalau Kenapa kedai kan warung? biasanya kalau kedai kan biasanya ada itu ada orang yang di sana. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, Pak mau nanya. Pak mau nanya. ya silakan. Kan saya nulis deskripsi salah nih Pak nomor teleponnya. Saya Hmm, coba edit, ketolak terus Pak. deskripsi. Mm-mm. Coba. Itu ini berarti udah ada Google Map-nya ya? Ini apa? Udah, Udah aktif Google Map-nya. udah. Biasanya kan ditunggu 10 menit dulu. Iya udah dua Itu kali. dia ditolak. Tapi nggak ditolak terus. Masih itu lagi yang salah nomornya. Alasannya apa? Ada alasannya nggak dari dia? Nggak ada. Nggak ada. Nggak. Berarti kasusnya sama kayak Bu Sunaryasi ya. Banyak nggak ini ya? Cuma di deskripsi doang yang diganti ya? Atau ada ganti yang lain juga? Iya, nggak ganti nomor WA-nya. Kan saya nulis nomor WA di situ. Salah Hmm. nomor. Eh, mau diganti, dari tadi ditolak. Atau Belum ini berubah aja gitu. dia kalau dihapus nomor teleponnya bisa nggak? Dihapus Belum nomor teleponnya tahu berarti sih. nggak usah pakai nomor telepon coba dihapus dulu. Iya, iya dicoba Nanti dulu, Pak. nomor teleponnya kan udah ada di ini ya lagi ya. Di bawah-bawahnya kan biasanya udah ada nomor telepon tuh. Jadi di deskripsi mungkin dihilangin aja nomor teleponnya untuk sementara. Ya, Pak. Kalau udah beberapa kali percobaan nggak bisa, ditunggu aja beberapa besok atau nggak beberapa hari lagi. Kadang-kadang tuh dia ini kebanyakan ganti malah jadi dicurigain. Iya dihilangin aja nomor teleponnya di deskripsinya karena udah ada kolomnya sendiri di Google Business itu udah ada kolom nomor telepon sendiri. Jadi coba dihilangin aja nomor teleponnya.
Alamat sih bisa diganti, Bu. Lokasi jualan saya tulisan di Sema Tambun. Kalau bisa diganti nggak? Bisa. Coba ya diganti. Kalau nggak sesuai, itu ganti aja sama lokasi yang tepat. Tapi jangan langsung ini. Kalau misalnya hari ini mau ganti, misalnya ganti nomor telepon, ganti macam-macam. Kalau dari saran saya sih, satu-satu digantinya. Jangan langsung sekalian banyak. Itu tadi karena takutnya dicurigain sama Google. Sekarang saya beberapa beberapa kali pernah kalau mau ganti itu sekalian gitu, sekalian semua. Malah ditangguhkan usahanya. Jadi coba aja em, satu atau dua atau tiga ganti, biasanya ntar 10 menit atau bener tadi kata Bu Andri, satu hari ya 24 jam baru keganti kayak gitu. Nanti kalau enggak ya coba lagi hari besoknya. Pak, saya mau nanya, Pak. Hmm, Saya kan minta tolong pakai email adik saya buat review. Di hmm, dia bisa, udah di review ada fotonya. Tapi pas di akunnya saya, di bisnis ini, hmm. email dia Nggak nggak ada, muncul, nggak nggak muncul ya? muncul. Nah iya, Heeh. termasuk testimoni itu juga ketat juga tuh. Jadi kalau testimoni itu dia mendeteksi juga, Google tuh mendeteksi IP kita juga, lokasi kita di mana. Itu adanya satu rumah ya, satu rumah Iya, sama Pak. mbaknya. Nah iya, Iya. jadi dia tahu, dia kalau testimoni fiktif itu tahu ininya, Google tuh tahu. Makanya kalau misalnya kita mau ngasih testimoni nih, kalau bisa lokasinya berbeda. Jadi IP addressnya juga berbeda juga nanti. Lokasi lokasi dia nge-review misalnya lagi lagi jauh nih. Nah, itu bisa kemungkinan bisa muncul, atau mungkin emailnya coba diganti, jangan pakai email yang, ya kalau misalnya adanya punya beberapa email, coba pakai email yang lain. Kadang-kadang emailnya juga ini apa uh, buruk gitu ya, bukan bermaksud apa-apa gitu, tapi saya pun beberapa kali pakai email saya tuh nggak bisa buat nge-review Google bisnis orang. Di saya muncul gitu, tapi di orang lain enggak. Ya, karena mungkin udah kebanyakan nge-review, ataupun mungkin saya pernah ngapain, atau Google, waktu itu kan saya bikin Google Map juga kan. Nah, itu juga pernah ke ban. Nah, itu jadi review yang jelek gitu buat Google. Jadi buat buat nge-review bisnis itu gagal gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu alasannya, mungkin yang pertama karena IP address-nya sama nih, deket ya. Lokasinya sama sama kakaknya, jadi nggak bisa untuk review ya. Nah, yang kedua mungkin dari emailnya jelek, kayak gitu udah terus palingnya gitu dicoba lagi, coba di lokasi yang berbeda, nanti kan IP addressnya juga berbeda tuh, terus lokasinya juga nanti kan update lokasinya juga berbeda, kayak gitu. Nanti emailnya juga uh, mungkin pakai email yang lain juga, dicoba pakai email yang lain, kayak gitu. Berarti itunya reviewnya di tempat yang lain aja gitu ya, Pak. Jangan deket-deket rumah gitu. Coba aja, Hmm. kemungkinan dia tahu ini sih. Waktu itu juga pas kita coba, makanya pas ada kelas nih di kantor nih, mereka disuruh review bareng-bareng gitu. Nah itu nggak muncul juga, mungkin karena bareng-bareng nge-review, terus IP address-nya sama kan, karena mereka semua pakai WiFi kantor, itu nggak bisa, dianggapnya ya itu mungkin ada buzzer gitu kan, nge-review bareng-bareng. Nah itu di
pada nggak muncul reviewnya. Ada juga yang begitu, makanya kita nyaraninnya setelah kelas baru pada penilaian, pada di rumah lah. Itu coba aja, coba dengan email yang berbeda ataupun lagi nggak di lokasi yang sama, muncul atau enggak. Punya saya aja ada 2 email, yang satu punya bisnis, yang satu enggak. Buat nge-review bisnisnya saya itu nggak bisa. Padahal ini ya email yang lain gitu. Tapi karena mungkin satu device nih, di laptop saya kan ada beberapa email. Nah, email A itu punya bisnis, punya Google Bisnis, email B nggak punya. Tapi dua email itu ada di laptop saya. Nah, saya coba review pakai email B untuk Google bisnisnya A. Itu nggak muncul juga sama kayak gitu. Satu device. Nah, itu juga nggak bisa satu device, satu lokasi. Kemungkinannya nggak bakal bisa kayak gitu. Ada lagi? Lain? Nah, kalau udah punya Google Bisnis, dipakai untuk misalnya untuk nyari lokasi kita, untuk sering-sering ini ya dipakai ya. Google Business itu sering-sering dipakai Google Businessnya. Misalnya kita dari luar, kita mau ke rumah atau mau ke toko, pakai aja Google Business untuk Google Map-nya gitu, untuk petunjuk arah. Jadi dipanasin, Google Business dipanasin. Kita dari jauh mau ke toko, pakai Google Map-nya, Google Business kita gitu, untuk mengarahkan ke tempat tujuan. Walaupun kita udah tahu toko kita tuh di mana, tapi kita gunakan itu agar panas ya, Google Business-nya agar panas. Jadi kan nanti ada laporannya tuh di dashboardnya, interaksi interaksi pelanggan itu kan jatuhnya pelanggan dengan toko atau dengan Google Business tuh nanti ada tuh berapa kali interaksinya. Nah itu kan kalau semakin banyak interaksi kan semakin bagus. Kayak gitu sering-sering dipakai kayak gitu. Nah nanti bisa tuh share Bu Supariasih ya. Udah nggak ngirim Google Business-nya tuh, nanti tinggal kita review. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin kita cukupkan sampai sampai hari ini ya, sampai saat ini. Nanti kalau ada diskusi-diskusi lanjutan di, bisa ditanyakan di grup aja. Terima terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, Izin sama-sama. keluar ya, Pak ya. Ya, silakan Bu.